Ma'ahadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih ada di bab taubat. Hadis yang ke-22 tentang seorang sahabiyah, seorang sahabat wanita dari kabilah Juhainah mendatangi Rasulullah dalam kondisi hamil, bukan dari suaminya. Sang sahabiyah, sahabat wanita ini menghadap Rasul menyampaikan kalimat asabtu haddan fa'akimhu aliyya. Aku telah terjerumus melakukan satu perbuatan yang sudah seharusnya dihukum. Tolong tegakkan hukuman itu kepadaku. Sang sahabat ini tahu hukuman dari perzinahan padahal punya suami tiada lain hukum mati, dan dia sengaja datang menghadap Rasul, minta kepada Rasul agar hukuman kepadanya ditegakkan, artinya agar Rasul menghukum beliau, merajam beliau hingga mati. Itu beliau sadari, dan itu beliau lakukan karena beliau ingin terbebas dari dosa perzinahan. Lalu setelah Rasul perintahkan wali si wanita itu untuk merawat sampai lahiran, setelah lahiran dibawa menghadap Rasul, hukuman dilaksanakan. Setelah mati dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Ternyata Rasulullah langsung yang menjadi imam untuk sholat jenazah si wanita itu. Kesediaan Rasul menjadi imam menimbulkan tanda tanya di kalangan sahabat. Boleh jadi pada saat itu sahabat merasa ini wanita hina, dia berzina. Tapi kok ternyata ketika sholat jenazah Rasulullah langsung yang memimpin pelaksanaan sholatnya. Ini jadi tanda tanya di kalangan sahabat Nabi. Di antara mereka sahabat Umar bin Khattab yang terus terang menanyakan hal itu kepada Rasul. Ini lanjutan hadis. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu. Maka langsung Umar berkata kepada Rasul, bertanya, mengklarifikasi, ingin tahu penjelasan Rasul apa wanita berzina kok Rasul langsung yang memimpin sholatnya. Pertanyaan Umar, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Wahai Rasul, kenapa engkau bersedia mensolatkan dia padahal dia kan wanita yang berzina? Dari pertanyaannya bisa kita rasakan bahwa Umar bin Khattab pun merasa si wanita ini wanita yang hina. Umar bin Khattab masih mengingat zina si wanita. Dia lupa dengan taubatnya. Yang diingat perbuatan buruknya, lupa dengan perbuatan baiknya. Jadi makna pertanyaan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, atusalli wa wa istighsafun li hukmati salatihi alaiha
ma'a annahu waqa'a minha amrun yaqtadi ihmalu amdiha wal i'radu anha. Jadi Umar bertanya, pengen tahu kenapa Rasul bersedia mensolatkan dia, rahasianya apa, padahal si wanita itu berzina. Nggak ada niatan dari diri Umar bin Khattab lil inkar, untuk menganggap Rasul salah, itu tidak. Jadi pertanyaan Umar ini listiksaf, untuk mengetahui kenapa Rasul mensolatkan padahal si wanita itu berzina, bukan lil inkar, bukan untuk mengingkari. Faqala, maka Rasul pun nggak lama-lama memberikan jawaban. Rasul jelaskan rahasia kenapa beliau bersedia mensolatkan si wanita yang berzina itu, yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat lain, termasuk tidak diketahui oleh sahabat Umar bin Khattab. Fa innahu nadhara ila ma sadara minha minal fi'lil qabih. Umar bertanya karena yang dia lihat perbuatan buruk si wanita berzina. Wa ghafala amma khatamat bihi amruha wa huwa taubah. Dan Umar lupa melihat kebaikan si wanita itu, yaitu taubatan nasuha. Jadi yang harus kita ambil pelajaran ketika seseorang berbuat maksiat, hina. Tapi ketika selanjutnya dia sudah bertaubat, taubatan nasuha, kehinaan dalam dirinya itu sudah hilang, berganti dengan kemuliaan. Jadi yang harus kita lihat bagian akhir. Berbuat buruk, berbuat baik, ya perbuatan baiknya itu yang kita lihat. Fanabbahahu biqaulihi, Rasul bermaksud menjelaskan kepada para sahabat hal baik yang tidak mereka lihat dari si wanita itu. Menjawab pertanyaan Umar, Rasul bersabda, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasa'athum. Sungguh dia, si wanita ini, telah bertaubat dengan satu taubat yang sangat baik, yang andaikan taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang bermaksiat, andaikan taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang melakukan maksiat, bahkan dalam syarah hadis 70 penduduk Madinah yang munafik. Munafik itu dosa besar itu, orang kafir pura-pura Islam. Dia telah bertaubat dengan satu sifat taubat yang kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang munafik, lawasa'at, niscaya taubat itu cukup untuk mengantarkan 70 orang munafik tadi mendapatkan pengampunan dari Allah. Rasul tahu dari mana? Ya sudah tentu dari Allah, bahwa kualitas taubat si wanita tadi demikian baik, diberikan untuk 70 orang munafik cukup. 70 orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Rasul tahu ya dari Allah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Kalau level kualitas dia saja itu cukup untuk menghilangkan dosa kekafiran 70 orang munafik,
Padahal dosa kafir lebih tinggi dibanding dosa berzina. Apalagi untuk mendapatkan penghapusan dari dosa zinahnya, itu lebih dari cukup. Itulah rahasia kenapa Rasul langsung memimpin sholat jenazah si wanita itu. Karena taubatnya sangat jauh lebih cukup dibanding dosanya. Dosanya dosa zina, tapi kualitas taubatnya cukup untuk mendapatkan pengampunan 70 orang dosa munafik, kafir pura-pura Islam. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Di kalimat lain ada redaksi yang berbeda riwayat At-Tabrani menggambarkan betapa istimewanya taubat si wanita ini. Laqad tabat taubatan law tabaha ahlul Madinah laqabila minhum. Kalau tadi cuma 70 orang, di redaksi yang ini sungguh dia si wanita telah bertaubat dengan kualitas taubat andaikan dipakai untuk seluruh penduduk Madinah yang berdosa, niscaya semua mereka diampuni oleh Allah. Jadi taubat si wanita yang berzina ini benar-benar istimewa. Lanjutan sabda Rasul, wahal wajadta afdhala min an jadat binafsiha azza wa jalla. Apakah kamu bisa menemukan seseorang yang lebih utama dibanding orang yang rela mengorbankan dirinya demi mendapatkan keridhaan Allah? Si wanita yang berzina ini rela mengorbankan dirinya demi mendapatkan keridhaan Allah. Enggak peduli beliau akan dihukum mati, dirajam sampai mati demi mendapatkan keridhaan Allah. Itu kedudukan yang sangat tinggi. Orang yang berangkat maju ke medan perang aja enggak selalu demi keridhaan Allah. Enggak selalu. Kalau si wanita ini enggak ada demi-demi yang lain, cuma demi mendapatkan keridhaan Allah. Kalau ada tambahan demi supaya dipuji, buat apa dipuji? Wong pada akhirnya dia mati kok. Beda dengan orang yang berangkat perang demi mendapatkan ridho Allah sekaligus demi mendapat sanjungan. Itu sangat boleh jadi. Ketika peperangan usai, umat Islam menang, dia pulang kampung disanjung, bisa dapat. Tapi kalau si wanita ini, dia rela mengorbankan dirinya murni karena demi mendapatkan keridhaan Allah. Jadi karena alasan itulah Rasulullah Muhammad SAW memimpin langsung pelaksanaan sholat jenazah buat beliau. Ya, ketika sholat jenazahnya saja dipimpin oleh Rasul, ya sudah pasti doa Rasul beliau dapatkan. Betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang wafat setelah Rasulullah, yang otomatis mereka tidak disolat jenazahkan oleh Rasul. Jadi wanita yang berzina di hadis ini adalah wanita yang mulia meskipun pernah berzina. Jadi siapapun yang pernah berdosa, dosa apapun, ketika dia taubat dengan taubat nasuha, maka kehinaan karena dosanya berganti dengan kemuliaan.
Rawah Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan betapa agung kedudukan taubat, betapa agungnya kedudukan taubat, asalkan taubat itu taubat nasuha. Hadis berikutnya tentang nafsu manusia, nafsu terhadap harta benda dunia. Mereka manusia tidak akan pernah puas nafsunya sampai berkalang tanah, sampai mati. An Ibnu Abbasin wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna libni adamah wadiyan min dahabin, pasti andaikan manusia sudah memiliki satu lembah yang penuh dengan emas, satu lembah yang penuh dengan emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, pasti dia pengen punya dua lembah. Sudah punya satu lembah berisi emas, manusia pasti pengen punya dua. Sudah punya dua, pengen punya tiga. Rasul bukan suudzon kepada manusia. Beliau menjelaskan sifat manusia yang memperturutkan hawa nafsunya. Siapapun manusia yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, meskipun sudah punya harta tak terbilang, pasti dia masih pengen punya lebih, pengen punya lebih. Coba kalau kita kenal Elon Musk, orang terkaya di dunia, kekayaannya 3.000 triliun lebih, tanya pengen punya kekayaan lebih apa enggak? Dia bikin bisnis ini karena tujuannya supaya kekayaannya bertambah lagi. Jadi siapapun yang memperturutkan hawa nafsu, meskipun dunia sudah di tangannya, dia pasti pengen lebih, pengen punya lebih. Nafsu bukan untuk dibunuh, bukan untuk dimatikan, melainkan untuk dikendalikan. Karena baiknya kehidupan ini diantaranya ditunjang oleh keberadaan nafsu. Ketika manusia sama sekali nggak ada nafsu, sama dengan kehidupan malaikat, monoton. Nafsu dan produknya itu bukan untuk dibunuh, tapi untuk dikendalikan. Contoh produk nafsu, rasa marah. Itu produk nafsu. Marah bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk dikendalikan. Di antara kemuliaan manusia
Di Al-Quran disebutkan adalah ketika manusia itu mampu mengendalikan amarah. Siapapun muslim yang mampu mengendalikan amarahnya, dia salah satu manusia yang mulia dalam pandangan Allah. Manusia yang pasti Allah sediakan surga untuknya, ampunan di surah Ali Imran 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalian semua segeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang selalu berinfak baik dalam kondisi senang ataupun susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang selalu mengendalikan amarah. Jadi amarah bukan untuk dimusnahkan, bukan untuk dibunuh, tapi untuk dikendalikan. Karena ada situasi tertentu di mana kita wajib marah. Ada situasi tertentu, kondisi tertentu di mana kita wajib marah. Dan marahnya itu bukan marah mengikuti hawa nafsu. Nafsu kendaliin, marahnya marah karena Allah. Yaitu ketika Allah, ayat-ayat Allah, agama Allah dilecehkan, kita wajib marah. Marah karena Allah, bukan karena nafsu. Bahkan Imam Syafi'i menyamakan orang yang tidak marah di saat dia wajib marah. Orang yang tidak marah di saat dia wajib marah, orang itu seperti keledai. Jadi wajibnya marah itu bukan ketika diri kita dihina, bukan. Bukan ketika harta kita dicuri, bukan. Wajibnya marah ketika agama, ketika Allah, ayat Allah, Rasulullah dihina. Di situ seorang muslim wajib marah. Ketika dia dalam kondisi wajib marah kok tidak marah, sekali lagi oleh Imam Syafi'i disamakan dengan keledai. Ucapan beliau, kalam Syafi'i, manistugdiba walam yagdob fahuwa himarun. Barang siapa yang semestinya dia marah, tapi kok diem aja nggak marah, dia itu keledai. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi hawa nafsu bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk dikendalikan. Termasuk produk-produk hawa nafsu, marah, cinta dunia, cinta kemaksiatan, itu semua produk hawa nafsu. Sombong, riya, itu produk hawa nafsu. Untuk dikendalikan supaya jangan sampai nafsu kita memproduksi hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi siapapun manusia yang memperturutkan hawa nafsu, dia tidak akan pernah puas dengan harta benda duniawi. Meskipun sudah diberi satu lembah berisi emas, dia pasti menginginkan lembah kedua, lembah ketiga, dan selanjutnya. Sampai kapan keinginan itu tidak berhenti?
Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi di hadis tadi Rasul memberitahukan kepada kita anna tabi'atal insan turidu an tamlika akbara qadra mumkirin minas sarwah. Tabiat manusia, tabiat nafsu manusia selalu menginginkan hal-hal yang tidak terbatas, menginginkan kekayaan duniawi tanpa batas. Ini bukan Rasul suudzon kepada kita manusia, bukan. Kita memiliki harta berlimpah itu boleh-boleh saja kok. Boleh, nggak ada larangan. Madama la yuhibbuhu asadu min hubbihi lillah wa rasul. Sepanjang harta itu tidak kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Nggak ada yang memungkiri bahwa sahabat Utsman bin Affan hartanya berlimpah ruah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an hartanya berlimpah ruah. Namun seluruh ulama yakin beliau lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah dibanding kepada hartanya. Ketika beliau semangat menjalani hari-hari bisnisnya, semangatnya juga karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Beliau selalu ingat Allah perintahkan menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya, mendanai biaya jihad fisabilillah, dan itulah motivasi beliau dalam bisnis. Jadi memiliki harta berlimpah tidak ada larangan, asalkan caranya cara-cara sesuai syariat. Yang kedua, asalkan tidak dicintai melebihi dari cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Kewajiban cinta tiada lain menempatkan Allah dan Rasulullah sebagai yang paling kita cintai melebihi cinta kita kepada apapun selain Allah dan Rasulullah. Itu kewajiban cinta kita. Selama kita tetap mencintai Allah dan Rasulullah di atas segalanya, kita punya jabatan tertinggi, silahkan. Kita punya harta tidak terbatas, silahkan. Kita punya apapun, silahkan. Selama cinta kita tetap paling utama untuk Allah dan Rasulullah. Yakin kita semua sudah tahu bahwa kewajiban cinta yang Allah tetapkan buat kita adalah mencintai Allah dan Rasulullah di atas cinta kepada segala hal yang ada. Pernah di momen khutbah saya sampaikan hadisnya, bagaimana Umar bin Khattab suatu saat sedang bersama Rasul dan para sahabat. Beliau saat itu sedang dipegang oleh Rasul. Tangan Umar dipegang oleh Rasul. Umar langsung menyatakan ketegasan sikap hatinya, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli nafsin illa min nafsi. Sungguh wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dibanding segala hal, kecuali dibanding cintaku kepada diriku sendiri. Pada saat itu Umar pertama cinta pada dirinya sendiri, kedua baru cinta kepada Rasulullah. Ternyata dalam pandangan Rasul, cinta Umar itu belum cukup. Belum cukup, karena itu Rasul langsung menegur Umar.
Kata beliau, la walladzi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak cukup wahai Umar, cintamu kepadaku tidak cukup sampai kamu bisa mencintai aku lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Umar bin Khattab nggak lama-lama langsung menyatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli nafsin. La anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu, wahai Rasul, mulai sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dibanding cintaku kepada diriku sendiri. Kalau kita masih lebih cinta istri dan anak dibanding Rasulullah, itu masih salah. Kewajiban cinta kita belum terpenuhi. Kalau kita masih lebih cinta dengan jabatan kita, harta benda kita dibanding Rasulullah lebih-lebih, itu masih salah. Bahkan andaikan kita masih lebih cinta pada diri kita sendiri dibanding kepada Rasulullah, itu pun masih salah. Yang betul, ketika kita bisa mencintai Allah dan Rasulullah di atas cinta kita kepada segala hal yang ada, termasuk di atas cinta kita kepada diri kita sendiri, saat itulah baru bisa dikatakan benar. Ketika Umar bin Khattab menegaskan cintanya yang terakhir, bahwa beliau sudah lebih cinta kepada Rasul dibanding kepada dirinya sendiri, Rasul pun menerima itu dengan ucapan, al-an ya Umar. Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, cintamu sudah cukup. Jadi siapapun kita harus berusaha untuk bisa melaksanakan kewajiban cinta kita. Harus bisa berusaha. Gampang bedain tanda cinta, lebih cinta pada Rasul dibanding cinta pada yang lain. Ketika perintah Rasul lebih kita dahulukan dibanding perintah yang lain, itu salah satu tanda kita sudah lebih cinta kepada Rasul dibanding kepada yang lain. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi memiliki harta berlimpah, emas berlembah-lembah, itu enggak masalah, asalkan tidak menarik cinta kita kepada Allah dan Rasulullah menjadi cinta kepada harta benda. Tapi orang yang memperturutkan hawa nafsu, pasti cintanya tuh ya kepada harta benda. Nah, orang yang seperti itu tidak akan berhenti hasratnya terhadap harta benda, walayyamla ajawfahu illa turab. Orang yang seperti itu tidak akan pernah terpuaskan, tidak akan pernah terpenuhi perutnya kecuali dengan tanah, kecuali dengan kematian. Begitu dia mati, baru hasratnya terhenti. Jadi orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu tidak akan berhenti dari memperturutkan hawa nafsunya kecuali kematian sudah mendatangi dia. Dan itulah kematian yang paling buruk, mati dalam kondisi dikendalikan oleh hawa nafsu. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Peringatan dari Allah buat kita berkaitan dengan harta benda. Kita hafal, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, kalian banyak dilalaikan oleh at-takasur.
aktivitas, semangat untuk banyak-banyakan. Kalian manusia, kebanyakan kalian sudah dilalaikan oleh aktivitas banyak-banyakan. Banyak-banyakan apa? Ini ulama khilafiyah. Ada yang menafsirkan banyak-banyakan harta dan anak keturunan. Ini pandangan dari Imam Hasan al-Basri. Yang kedua, banyak-banyakan kedudukan, kemuliaan, kehormatan. Ini pandangan ulama tabi'in Qatadah. Ada lagi yang menafsirkan banyak-banyakan dengan aktivitas perdagangan, perniagaan. Ini dari Imam Ad-Duhak. Jadi peringatan dari Rasul, kalian manusia sudah banyak dilalaikan oleh aktivitas banyak-banyakan harta benda, anak keturunan, kemuliaan, jabatan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dihadirkan ke kuburan, sampai kalian mati. Saat itulah baru hasrat terhadap dunia bagi orang yang cinta harta habis. Semoga Allah jaga kita dari semangat mengejar harta karena nafsu, menjadi semangat mengejar harta karena Allah dan Rasulullah, karena untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga nafsu kita tidak sampai mencengkeram diri kita, tidak sampai mengendalikan diri kita, kita tetap terkendalikan oleh iman dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.